Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal kimia terkait dengan materi sel volta ya. Ini adalah kimia kelas 12. Nah, semoga dengan adanya pembahasan soal-soal ini bisa membantu sahabat XLM yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir semester yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Oke, kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Nah, ini diberikan sebuah rangkaian sel volta. Nah, di sini katanya jika diketahui Zn2 plus menjadi Zn itu tegangannya adalah min 0,76 volt. Kemudian Cu2 plus menjadi Cu itu tegangannya adalah positif 0,34 volt. Maka besar potensial sel yang disingkat dengan E derajat sel gitu ya. Besar potensial sel volta tersebut adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah besar potensial dari sel volta tersebut. Jadi caranya gampang sekali untuk bisa menentukan besar potensial selnya. Kalian tinggal ingat saja rumusnya ya, bahwa rumus menghitung besarnya potensial sel volta ya disingkat dengan E derajat sel itu akan sama juga dengan E derajat sel yang terjadi pada katode dikurangkan dengan besarnya potensial yang terjadi pada anode. Atau lebih gampangnya bisa juga kita tuliskan besarnya potensial yang mengalami reduksi kita kurangkan dengan besarnya potensial yang mengalami oksidasi. Nah, sekarang kita tinggal cari aja nih besarnya potensial di reduksinya dan besarnya potensial di oksidasinya. Nah, masalahnya dari data ini yang mana nih yang mengalami reduksi, yang mana yang mengalami oksidasi. Gampang. Yang mengalami reduksi itu adalah yang nilai potensialnya paling besar. Ingat ya, yang mengalami reduksi adalah yang nilai potensialnya paling besar. Jadi dari data ini kita bisa lihat nih mana nilainya yang paling besar. Ini kan negatif, ini positif. Berarti udah pasti yang positifnya yang paling besar. Berarti Cu inilah yang nanti akan mengalami reduksi. Sedangkan Zn ini karena nilainya lebih kecil ya, negatif, berarti dia akan mengalami yang namanya oksidasi. Nah, sekarang karena kita sudah tentukan siapa yang mengalami reduksi, siapa yang mengalami oksidasi, kalian tinggal pindahkan saja atau masukkan nilainya atau besar potensialnya ke dalam rumusnya. Yang reduksi ini berapa ini? 0 positif ya, 0,34 volt. Kalian tinggal masukkan 0,34 volt. Kita kurangkan dengan yang oksidasinya yaitu min 0,76. Nah, oke, hati-hati ya karena ini negatif berarti min 0,76 volt. Nah, kita tinggal selesaikan secara matematis. Negatif kalau ketemu negatif kan hasilnya adalah positif sehingga akan menjadi 0,34 kita tambahkan dengan 0,76. Nah, ini kalian tinggal tambahkan saja ya, 0,34 kita tambahkan dengan 0,76, itu hasilnya adalah 1,10. Nah, satuannya jangan lupa, satuannya dalam volt. Maka kita bisa menyesuaikan dengan opsi yang ada, ya langsung ketemu ya jawabannya adalah yang D. Besarnya potensial sel volta tersebut adalah positif 1,10 volt. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua, ini masih rangkaian sel volta ya. Masih diberikan rangkaian sel volta. Nah, di sini yang ditanyakan adalah diagram atau notasi sel yang tepat untuk rangkaian sel volta tersebut adalah, oke, sorry, ini saya ganti dulu ya, ini AlCl3. Nah, yang ditanyakan di sini bukan potensial selnya lagi ya, tetapi notasi selnya. Nah, gampang. Kalian ingat lagi nih bagaimana cara penulisan untuk notasi sel pada sel volta. Nah, jadi biasanya dituliskan seperti pada garis 1 ya, kemudian di tengahnya ini ada garis 2 ini menunjukkan jembatan garamnya, nah juga ada garis 1 lagi ya. Nah, yang di sebelah sini atau sebelah kirinya itu kalian tulis adalah zat yang mengalami oksidasi.
ya yang mengalami oksidasi. Sedangkan yang di sebelah kanan yang kalian tuliskan itu adalah zat yang mengalami reduksi. Nah, di tengahnya ini adalah jembatan garam. Jadi jembatan garam pada rangkaian sel volta ini fungsinya adalah untuk penetralan ya. Nah, sekarang kita lihat ini mana yang zat mana gitu ya yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Nah, kalian ingat lagi, kita bisa ngeceknya dari rangkaian sel volta yang sudah diberikan. Jadi reduksi itu terjadinya pada katode ya. Nah, dia terjadi pada katode atau pada kutub positif. Sedangkan oksidasi itu terjadinya di anode atau pada kutub negatif. Nah, seperti itu. Jadi kalian tinggal lihat aja gambarnya. Ini kan ada nampak ya tanda negatif, berarti di sini adalah anodenya. Nah, di sini adalah anodenya. Nah, ini adalah kutub positif, berarti di sini adalah katodenya. Nah, berarti SN ini mengalami apa? Nah, karena katode kan mengalami reduksi ya, berarti SN ini dia akan mengalami yang namanya reduksi. Sedangkan Al ini akan mengalami yang namanya oksidasi. Nah, sekarang kita tinggal isi nih notasi selnya, mulai dari oksidasi dulu. Oksidasi itu kan artinya terjadi kenaikan bilangan oksidasi ya, jadi kalian nulisnya dari Al dulu. Nah, kalian nulisnya Al dulu di depan ya, Al. Kemudian kalian tuliskan di sini, lihat dulu larutan elektrolit yang digunakan adalah AlCl3+. Jadi kalau kita buat reaksi ionisasinya AlCl3 gitu ya, kita buat reaksinya, dia akan menjadi Al yang ditambahkan dengan, nah Cl-nya ada 3, jadi 3-nya sampai di sini dia akan jadi koefisien ya. Nah, Cl itu muatannya selalu negatif 1, karena dia 3 Cl, berarti muatannya atau jumlah muatannya menjadi min 3. Sehingga muatan Al harus positif di 3, karena muatan positif dan muatan negatifnya dia harus sama, supaya nanti muatannya netral atau sama dengan 0 ya. Sehingga di sini Al akan menjadi Al3+. Nah, seperti itu ya, Al3+. Nah, untuk yang direduksinya kita bisa isi juga nih, ada Sn. Nah, karena reduksi itu adalah dia akan mengalami yang namanya penurunan bilangan oksidasi kan. Jadi si Sn ini tidak boleh kalian tuliskan di sini, jadi tulisnya di belakang. Nah, Sn. Nah, untuk yang di sini kalian lihat lagi nih larutan elektrolit yang digunakan yaitu Sn. Kalian buat lagi nih reaksi ionisasinya. SnCl2, Sn-nya ada 1, kemudian Cl-nya ada 2. Nah, sel itu kan muatannya selalu negatif, sehingga karena Cl-nya ada 2 ya, berarti muatannya menjadi min 2. Kalau min 2 berarti Sn-nya harus positif 2. Jadi muatan positif dan negatifnya harus sama. Nah, sehingga di sini dia akan menjadi apa? Sn, kita bedakan ya, Sn plus 2. Nah, seperti itu. Kelihatan ya, dia mengalami oksidasi si Al-nya dari bilangan oksidasi 0. Jadi kalau dia unsur bebas kan 0 ya, jadi 0 ke positif 3, maka naik bilangan oksidasinya. Kalau ini dari positif 2 menjadi 0 turun, makanya dia reduksi. Nah, inilah notasi sel untuk rangkaian sel volta ini. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja jawaban mana yang benar. Kalau yang A kita lihat kan salah ya, karena di sini Sn menjadi Sn2+. Kalau yang di sini kita lihat Al menjadi Al3+ gitu ya, jembatan garamnya Sn2+ menjadi Sn. Nah, ini yang lebih tepat ya. Jawabannya adalah yang B. Nah, berikutnya kita lihat lagi soal yang ketiga, masih diberikan rangkaian sel volta. Katanya suatu sel volta disusun sebagai berikut. Nah, diagram sel volta yang benar, sama ya, diagram sel volta berarti masih menanyakan tentang notasi sel. Nah, jadi kita hanya menuliskan notasi selnya saja ya. Tadi sama ya, kita cari dulu nih mana kutub positifnya, mana kutub negatifnya. Tapi pada gambar berbeda ya dengan soal yang nomor 2 tadi. Kalau pada soal nomor 2 tadi kita langsung diberikan nih ada kutub positifnya, ada kutub negatifnya. Tapi pada soal yang ketiga ini tidak ada ya nampak ya, tidak ada nampak kutub positif, tidak ada nampak kutub negatif. Nah, gimana caranya menentukan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi? Kalian lihat nih kata kuncinya ada di tanda tanda panahnya. Lihat tanda panahnya artinya apa? Elektronnya bergerak dari kiri ke kanan. Nah, pada sel volta, elektron itu bergeraknya dari kutub negatif ke kutub dari kutub positif ya. Maksudnya dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, jadi
kutub negatif itu kan anodenya kan. Nah, berarti di sini adalah anodenya. Nah, anode berarti dia mengalami apa? Dia akan mengalami yang namanya oksidasi gitu ya. Nah, sedangkan di sini ini adalah sebagai katode. Nah, dia sebagai katodenya dan dia mengalami yang namanya reduksi. Oke, dia mengalami yang namanya reduksi. Nah, di anode ini kan yang mengalami oksidasi ya, ada Al, sedangkan reduksinya adalah Cu. Nah, sekarang kita tinggal buat notasi selnya. Nah, saya ulangi ya. Jadi, untuk menentukan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi, lihat tanda panahnya. Nah, jadi elektron itu bergeraknya dari anode ke katode. Oke. Nah, sekarang kita tinggal buat reaksi maksudnya diagram sel volta ya, atau notasi selnya. Mulai dari oksidasi, siapa di sini Al, berarti kalian tinggal tuliskan Al gitu ya, menjadi siapa? Lihat dulu nih larutannya. Nah, larutannya di sini adalah Al2 SO4 3 kali. Nah, sehingga kalau kita buat reaksinya, dia akan menjadi Al-nya ada berapa? Ada 2 ya, jadi 2 Al ditambahkan dengan SO4-nya ada berapa ini? Ada 3. Berarti 3 SO4. Nah, SO4 itu muatannya adalah selalu negatif 2 ya. Sehingga muatan sekarang jadi berapa? Ini kan ada 3. Berarti 3 dikali min 2 min 6. Berarti muatan Al harus positif 6. Karena di sini sudah menunggu 2, berarti ini harus plus 3. Karena 2 kali plus 3 positif 6. 3 kali min 2 min 6. Sehingga muatan positif dan negatifnya sama. Nah, sini ada Al, jadi kalian bisa langsung tuliskan di sini Al ya, Al plus 3. Jadi koefisiennya di sini boleh tidak dituliskan. Kemudian tulis lagi jembatan garamnya di sini. Nah, yang mengalami reduksi siapa? Yang mengalami reduksi itu adalah si Cu-nya, ya kan? Nah, Cu-nya kita buat dulu ya. Nah, Cu-nya harus kalian letakkan di belakang seperti tadi ya. Kita lihat dulu nih, larutannya apa? Larutannya adalah CuSO4. Maka kalau kita buat reaksi ionisasinya ada Cu, ada SO4. SO4 itu kan selalu 2 min ya, sehingga Cu-nya menjadi plus 2. Muatan positif sama dengan muatan negatif. Nah, kalian tinggal pindahkan jadi Cu2+. Nah, inilah notasi selnya. Jadi, kalian tinggal cocokkan atau sesuaikan ya. Jadi, yang mana yang betul? Iya, langsung ketemu ya jawabannya. Yang benar adalah yang A. Al menjadi Al3+. Kemudian ini jembatan garam ya, Cu2+ menjadi Cu. Itu adalah jawaban yang benar. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk yang nomor 4. Dari data potensial elektrode standar, nah ini diberikan data lagi, ada Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu dengan besar potensialnya adalah positif 0,34 volt. Kemudian Ag+ menjadi, ditambahkan dengan elektron menghasilkan Ag dengan potensial positif 0,80 volt. Maka reaksi Cu ditambah 2Ag+ menghasilkan Cu2+ ditambah 2Ag memiliki potensial sel berapa? Nah, sebenarnya ini kalian boleh ya langsung gunakan rumus juga boleh, atau kalian boleh juga buat reaksinya. Nah, di sini saya akan coba menggunakan reaksi ya, karena tadi kita sudah coba menggunakan rumus. Sekarang kita coba menggunakan reaksinya lagi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang mana yang mengalami oksidasi, yang mana yang mengalami reduksi. Lihat dari besar potensialnya. Kalau dilihat dari besar potensialnya, karena 0,80, karena dia sama-sama positif ya. Jadi 0,80 itu kan lebih besar, berarti ini yang mengalami reduksinya, di sini yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami reduksi? Yaitu si Ag. Coba kita cek pada reaksinya. Betul tidak dia mengalami reduksi? Nah, di sini ada Ag menjadi 2Ag. Ini kan muatannya positif 1 ya. Di sini muatannya 0. Jadi 1 ke 0 kan dia tuh turun. Nah, jadi betul ya. Ag mengalami reduksi. Sedangkan Cu dari 0 di sini menjadi 2+. Berarti dia mengalami oksidasi. Nah, saya akan coba mencari potensial selnya tapi dengan menggunakan reaksi ya.
Nah, menggunakan reaksi ini harus hati-hati ya, berbeda dengan menggunakan rumus. Jadi memang lebih gampang kalian menggunakan rumus. Jadi di katode atau pada kutub positifnya gitu ya. Nah, yang di katode itu tadi udah dapat. Berarti yang di katode adalah yang mengalami apa? Iya, yang mengalami reduksi. Nah, kita ambil nih reaksinya. Reaksinya itu adalah Ag+ yang ditambahkan dengan E- gitu ya, menjadi Ag. Dengan besar potensial selnya itu adalah positif 0,80. Kemudian kita buat lagi reaksi yang ada pada anodenya atau pada kutub negatifnya. Nah, hati-hati ya. Anodenya tadi kan adalah yang mengalami oksidasi, yaitu si Cu-nya. Nah, pada reaksinya untuk oksidasi atau anode ini, itu elektronnya harus sebelah kiri dia. Jadi kalau katode ini udah betul ya reaksinya, makanya tadi kita tinggal pindahkan aja karena elektronnya harus sebelah kiri dia. Tapi kalau anode, elektronnya harus sebelah kanan. Sehingga reaksi ini harus kita balikkan. Nah, jadi ini nggak boleh kalian pindahkan langsung. Balikan dulu reaksinya, maka dia akan menjadi Cu. Nah, Cu dulu ya dibalikkan. Menjadi gitu ya, menjadi siapa? Menjadi Cu2+ yang ditambahkan dengan 2 elektron. Oke, ini kita pindahkan dulu sebelah sini ya. Oke, ini tadi selnya adalah 0,80. Nah, ini hati-hati. Beda potensial yang di sini, karena reaksinya kita balikkan tadi ya, si Cu ini kan kita balikkan reaksinya, maka tanda untuk SN-nya juga akan berubah. Karena dia positif, maka dia akan jadi negatif, karena reaksinya tadi kita balikkan. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita reaksikan saja. Nah, kalian tinggal reaksikan, ini dia ditambah ya. Nah, untuk mereaksikannya, berarti elektronnya harus sama dulu. Ini kan elektronnya 1 ya, ini kan elektronnya 2. Jadi, samakan dulu jumlahnya. Jadi, untuk menyamakan jumlahnya, kalian bisa kali. Nah, supaya dia 2 kan sini kali 2 ya. Nah, ini kita kali 1. Tujuannya apa? Supaya jumlah elektronnya sama. Maka kita kali 2 nih semuanya. Dia akan menjadi 2 Ag pada katode ya, 2 Ag+ ditambah 2 elektron menjadi, nah jadi kali 2 semua, 2 Ag. Yang di bawahnya kali 1 semuanya. Kalau kali 1 kan tetap ya, jadi Cu menjadi Cu2+ ditambahkan dengan 2 elektron. Nah, untuk nilai SL-nya jangan dikalikan, jadi potensialnya tetap ya, tidak dikali 2. Jadi ini tidak kita kali 2. Begitu juga untuk yang di bawahnya ya, min 0,34. Jadi yang dikali hanya pada koefisien pada reaksi ya, masing-masing atom atau senyawa pada reaksinya. Oke, ini kita selesaikan gitu, kita tambahkan ya. Nah, ini kan bisa kita coret nih karena kiri kanannya sama. Sehingga kita dapatkan apa? 2 Ag+ tambah Cu. Sesuaikan dengan reaksinya Cu dulu. Berarti Cu ditambahkan dengan 2 Ag+ gitu kan. Menjadi Cu dulu ya. Cu2+ ditambahkan dengan 2 Ag. Nah, sehingga reaksi yang kita dapatkan sama nih dengan reaksi yang diminta. Nah, untuk SL-nya kalian tinggal jumlahkan saja. 0,80 ditambah min 0,34. Nah, jadi kalau ragu boleh keluar ya, 0,80 gitu ya, atau kita tulis langsung aja di sini juga boleh. Nah, kayak sini ya. 0,80 ditambahkan dengan min 0,34. Nah, positif ketemu negatif kan negatif ya. Jadinya 0,80 dikurangkan dengan 0,34. Nah, kita bisa kurangkan ya. Jadi nanti ketemunya adalah 6, oke, 4 ya, 0 positif ya. 0,46 volt ya. 0 dikurang 46, ini tinggal sisa 7 kurang 34 ya. Jadi jawabannya adalah positif 0,46 volt. Ini kalau menggunakan menggunakan reaksi seperti ini ya, tapi paling gampang ya kalian sebenarnya boleh juga nih menggunakan rumusnya tadi, yaitu SL-nya gitu ya, SL dia akan sama dengan E reduksi yang dikurangkan dengan E oksidasi. Nah, yang mengalami reduksi siapa? Yaitu si Ag-nya, jadi langsung masuk nih 0,34
dikurang oksidasinya adalah, nah di sini ya bedanya kalau pakai rumus itu tidak ada tanda yang dirubah sama sekali, jadi memang murni memasukkan angka atau data yang ada. Berbeda kalau menghitung potensial sel menggunakan reaksi seperti ini, jadi kalau reaksinya dibalik maka SL-nya juga tandanya ikut berubah dia. Nah jadi kalau ini enggak ya, langsung aja dimasukkan SL-nya 0,34. Nah, tinggal dikurangkan saja, kita dapatkan 0,46 volt. Nah, sama tidak jawabannya? Sama ya, menggunakan reaksi, menggunakan rumus. Nah, kalian boleh pilih ingin menggunakan cara yang mana. Nah, selanjutnya soal yang kelima. Nah, katanya soal yang kelima di sini, masih menanyakan, diagram sel ya. Diagram sel yang berlangsung spontan katanya. Nah, di sini kita ingin mengecek kira-kira mana dari diagram ini yang reaksinya berlangsung spontan. Nah, untuk melihat mana yang berlangsung spontan ya. Jadi kata kuncinya di sini spontan. Spontan itu artinya adalah yang nilai SL-nya itu yang positif. Oke, yang nilai SL-nya yang positif. Kita lihat dulu ya yang pertama. Yang pertama itu kan katanya Cu gitu ya, menjadi Cu2+. Jadi harus ngecek satu-satu di sini. Kemudian di sini ada Zn2+ menjadi Zn. Berarti ini mengalami apa? Mengalami oksidasi, berarti ini mengalami reduksi. Nah, kita tinggal cek aja. Kalian boleh gunakan rumusnya langsung ya. Lebih gampang sih pakai rumus ya. Jadi SL-nya tadi yang mengalami reduksi siapa? Zn. Nah, kalian tinggal lihat ini datanya. Zn-nya berapa? Zn-nya min 0,76. Kita kurangkan dengan oksidasi ya. Yang oksidasinya siapa di sini? Cu. Oksidasinya 0,34. Nah, 0,34. Jadi rumus SL tadi reduksi oksidasi ya, jangan sampai terbalik. Nah, ini kalau kita jumlahkan negatif-negatif itu hasilnya negatif dia. Otomatis yang A ini salah. Kenapa? Karena kita mau cari nilai SL-nya yang positif. Nah, tanpa kita harus menghitungnya gitu ya. Karena ini negatif dikurangkan ya, artinya min 0,76. Kalau dikurang 0,34 itu kan hasilnya min 1,1 gitu ya. Nah, hasilnya udah negatif dia, artinya dia udah pasti tidak berlangsung gitu. Artinya tidak berlangsung spontan. Kita mau carinya yang spontan. Nah, kalau untuk yang B ini kan Ag ya, Ag plus. Oke, kita bisa langsung hitung di sini aja. Nah, kita bisa langsung hitung di sini SL-nya. Oke, yang mengalami reduksi siapa? Ya, Fe ya. Jadi langsung masukkan Fe-nya min 0,44 dikurang yang mengalami oksidasinya Ag. Ag di sini berapa? 0,80. Langsung masukkan positif ya, 0,80. Nah, negatif ketemu negatif, nanti hasilnya juga akan negatif juga. Nah, ini udah pasti juga akan salah. Nah, kemudian untuk yang C, nah yang C itu kan kita hitung lagi ya, SL-nya. Mulai dari reduksi dulu yang paling belakang, Zn. Zn berapa di sini? Min 0,76 dikurang. Yang mengalami oksidasi Ag. Nah, Ag ini kan mengalami oksidasi yaitu 0,80. Nah, ternyata juga hasilnya negatif juga kan? Min. Hasilnya juga akan min, ini udah pasti bukan. Kemudian yang D. Yang D ini kita hitung lagi untuk nilai SL-nya ya. Nah, untuk nilai SL-nya mulai dari belakang dulu ya, mengalami reduksi Cu. Berarti Cu kita masukkan 0,34 dikurangkan. Kemudian di sini ada PB ya, ada PB. PB di sini berapa? PB di sini min 0,13. Nah, oke, PB min 0,13. Min 0,13. Nah, kalau kita lihat ya, negatif kan kalau ketemu negatif kan hasilnya positif ya. Jadi kalau 0,34 ditambah 0,13 itu hasilnya udah pasti positif. Nah, oke. Jadi jawabannya tanpa kita hitung ya, kita udah tahu nih karena hasilnya udah pasti positif. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Jadi reaksi yang dapat berlangsung spontan itu adalah yang nilai SL-nya yang positif. Oke. Selanjutnya, nah, soal yang ke-6 katanya, untuk soal yang ke-6 ini diketahui harga potensial reduksi. Nah, ini diketahui ya harga potensialnya. Katanya pasangan elektrode yang memberikan harga potensial sel yang paling besar. Nah, mana nih potensial selnya yang paling besar? Nah, ini juga sama ya. Nah, ini kan udah ditulis dalam bentuk notasi sel semua kan, opsinya A, B, C, D, dan E. Kita tinggal hitung aja ini SL-nya. Oke.
SL-nya, nah kayak rumusnya tadi, reduksi dikurang oksidasi. Reduksi yang belakang ya. Nah, SC, lihat nih datanya SC-nya. Min 2,16 kita kurangkan dengan Mg. Nah, Mg di sini adalah min 2,37. Nah, kalau kita selesaikan, min 2,16, negatif ketemu negatif, positif 2,37. Min 2,16 ditambah 2,37 itu hasilnya positif ya. Kenapa positif? Karena ini kan 2,37 kan lebih besar nih dibandingkan dengan 2,16. Jadi tanda negatifnya ada di angka yang paling kecil. Nah, otomatis nanti hasilnya juga positif. Atau kalian bisa juga hitung sendiri ya, ini berapa min 2,16 ditambah 2,37. Jadi kalau cepat ya lihat tanda aja gitu ya, karena kita butuh tanda aja. Nah, kemudian untuk yang kedua, SL yang kedua gitu ya. Kita lihat nih, ini kan ada CU ya, lihat di CU berarti oh ini datanya CU ya. Oke, CU ini kan datanya tidak ada ya, jadi kita bisa langsung ke opsi yang ke C ya. Oke, mungkin datanya kurang ya, jadi kita langsung ke C dulu ya, SL. Nah, caranya sama. SL berarti AG dulu kan, AG di sini berapa? AG-nya 0,79 dikurang MG. MG di sini berapa? MG-nya min 2,37. Nah, ini kan kalau kita selesaikan 0,76 negatif ketemu negatif kan positif. Positif 2,37. Nah, ini bolehlah kita hitung saja ya, karena yang ditanyakan adalah yang paling besar kan. Nah, jadi ini 2,37 kalau kita kurangkan dengan 2,16 itu kan hasilnya adalah 0,21 ya. Nah, oke. Ini kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah, oke, kita jumlahkan dari belakang, 6 tambah 7 kan 3, sisip 1 ya. Kemudian 7 tambah 3, 10, tambah 1, 11. Sisip 1 berarti 3 ya, 3,13. Oke, kalian bisa hitung lagi. Kemudian yang D, nah yang D ini kan ada SL-nya. Mulai dari belakang lagi ya, AG. AG-nya berapa? AG-nya 0,79. Kemudian FE, FE-nya min 0, min 0,44. Oke, kita tinggal selesaikan 0,7. Ini 79 ya. Oke, bukan 76. Nah, 79 berarti ini jadinya 6. Oke, 3,16. Nah, 0,79 ya. Oke, 0,79 kita tambahkan dengan 0,44. Nah, kalau kita tambahkan hasilnya, tambah dari belakang 9 tambah 4, 13 ya, sisip 1, 7 tambah 4, 11, tambah 1 berarti 12, berarti 1,23. Positif ya. Nah, kalian bisa jumlahkan dengan cara bersusun juga tidak masalah. Nah, di sini untuk SL yang terakhir, nah ini ada SL-nya. Mulai dari FE ya, di belakang reduksi dulu. FE-nya min 0,44 dikurang. Oke, CU-nya berapa? Nah, CU-nya juga nggak ada ya. Nah, ini mungkin ketinggalan di datanya. Mungkin kalau nanti kalian ketemu soal yang ada CU-nya, kalian bisa masukkan ya data untuk CU-nya gitu ya, dengan cara yang sama. Nah, jadi dari opsi yang sudah kita cari tadi gitu ya, mana yang lebih besar? Nah, lebih besar kan tentu yang ini kan, yaitu 3,16. Nah, karena nilai ini yang lebih besar. Kebetulan kan nilainya positif semua. Kalau positif semua ya carilah yang paling besar. Jadi kita bisa silang untuk yang C gitu ya. Kalau seandainya ini data CU-nya ketinggalan ya. Jadi kalau seandainya ada data CU-nya diketahui di sini, kalian bisa cari yang sama dengan cara yang sama maksudnya, kemudian pilihlah nilai SL yang paling besar. Oke. Selanjutnya soal yang ketujuh ya. Nah, untuk soal yang ketujuh ini, soal yang ketujuh ini sepertinya sama ya. Oke, kita langsung soal yang ke-8. Juga soal yang ke-8 sepertinya juga sama ya. Nah, jadi ada 6 soal sebenarnya ya yang kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Karena ini sepertinya soalnya juga sama. Oke, kita cek dulu ya. Soalnya persis sama. Oke. Semoga dengan adanya beberapa pembahasan soal ini bisa memberikan gambaran kepada kalian ya tentang soal-soal yang berkaitan dengan sel volta. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.